Halo, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan formulator dari PT Puspita Raja, Dr. Andes Hasan Sabila. Tentunya kita kangen akan membahas resep-resep yang bermanfaat bagi bangsa Indonesia. Hal ini saya akan menyampaikan tentang diabetes. Kenapa saya menyampaikan tentang diabetes? Karena penderita diabetes terbanyak di Indonesia. Jantung itu efek samping daripada diabetes. Jadi kalau penderita jantung termasuk penderita yang paling banyak, ternyata itu dari penderita diabetes. Baiklah, kita akan berbicara tentang diabetes. Ternyata diabetes bukan saja yang diserang hanya pankreasnya, ternyata banyak organ-organ yang diserang, yang dirusak sehingga orang tidak mampu lagi untuk beraktivitas. Termasuk diantaranya diabetes adalah bisa terjadi kebutaan mata, disebut glaukoma. Bisa terjadi gagalnya insulin, akhirnya diinjeksi. Bisa terjadi pembusukan pada kaki, akhirnya diamputasi. Bisa terjadi karena kerusakan atau kelumpuhan pada lambung, sehingga makan banyak tapi tidak bisa memproduksi di dalam pencernaannya. Akibat dari itu, penderita diabetes banyak makan, gula naik. Hasan Sabila muncul di tengah-tengah bangsa Indonesia untuk memberikan pengetahuan bagaimana menjaga pola-pola makan bagi penderita diabetes. Baiklah, kita mulai, saudaraku, fan Hasan Sabila. Dimanapun Anda berada, mudah-mudahan fans saya yang masih berada di luar negeri, ada di Arab Saudi, Malaysia, Taiwan, Thailand, Cina, Jepang, Korea, semua aktif menonton Hasan Sabila. Kita mulai ya. Yang pertama adalah untuk menjaga agar penderita diabetes bisa sembuh total. Bagaimana caranya? Yang pertama yaitu menghindari gula pasir. Artinya gula pasir bisa kita gantikan dengan gula-gula lain. Apa gula lain itu? Termasuk gula aren dan gula Jawa atau gula merah, dan gula-gula sintetis lainnya. Itu yang pertama. Kenapa saya menganjurkan atau menyarankan agar tidak menggunakan gula pasir? Ternyata gula pasir itu hanya di bangsa Indonesia inilah yang senang dengan gula pasir. Kita tahu turis-turis yang datang ke Indonesia heran dengan gula pasir. Ini makanan apa? Ternyata gula pasir itu kurang bagus untuk kesehatan tubuh manusia. Yang terbaik adalah gula aren dan gula Jawa atau gula merah. Ternyata gula pasir ini dapat mengendap di dalam darah. Terlalu banyak minum gula pasir, maka orang bisa terkena diabetes, pengentalan di dalam darah. Terjadilah penyakitnya gula dalam darah atau disebut diabetes. Saudaraku fan Hasan Sabila, kita lanjutkan tentang diabetes. Kalau tadi bahwa saya mengatakan bahwa bangsa Indonesia terlalu banyak mengkonsumsi produk-produk dari tebu atau disebut dengan gula pasir. Ternyata gula pasir itu kurang bagus, saudaraku. Mari kita menghindari dari gula pasir. Ternyata ini asupan-asupan yang tidak menguntungkan bagi diri kita. Kalau sudah mempunyai gen diabetes, dipastikan kalau dia hobi gula pasir pasti kena. Kalau dia bukan dari gen, hobinya gula pasir ditambah dengan senangnya kecut-kecutan dan minum soda, bisa dipastikan pasti dia akan menderita diabetes. Kenapa? Kecut dan soda itu adalah salah satu unsur yang dapat merusak pankreas. Yang kedua, banyaknya makan sayuran hijau. Jadi kalau kita banyak makan sayuran hijau, bagi mereka yang terkena gen diabetes berarti kita aman. Apa saja sayuran hijau? Sayuran hijau yang bermanfaat adalah brokoli, kacang panjang, dan bayam. Kalau itu kita jus, jangan kita sayur ya, kita jus, ambil hijau daunnya kemudian diminum seminggu sekali saja, yang berarti kita sudah menyelamatkan kerusakan pankreas dengan hijau daun.
Apakah hanya 3 itu saja? Tidak. Masih banyak hijau-hijau daun yang bermanfaat bagi kesehatan tubuh, termasuk daun kelor, termasuk daun pepaya. Akan tetapi menggunakan hijau daun selalu kita menunya kita atur sendiri, tidak boleh dengan satu jenis. Contoh, saya menggunakan daun pepaya setiap hari, ini tidak boleh. Sebab kandungannya pun berbeda-beda. Bayam dan daun pepaya berbeda. Kelor, kemudian brokoli berbeda. Maka perbedaan itulah kalau kita masukkan ke dalam tubuh untuk nutrisi kesehatan metabolisme, maka pankreas bisa sehat. Maka dibutuhkanlah mereka banyaknya hijau daun. Saya tahu zaman sekarang banyak kita sudah meninggalkan hijau daun, kalah dengan makanan-makanan westernisasi, kebarat-baratan, sehingga penyakit mudah tumbuh di dalam tubuh manusia. Kenapa? Kita sudah mengabaikan banyaknya sayur yang kita asup setiap harinya, seharusnya tubuh membutuhkan. Ini kita tinggalkan, sehingga kita artinya sudah siap akan menerima penyakit. Tapi kalau kita hobi hijau daun, yang berarti kita menangkal penyakit. Termasuk di dalamnya kalau kita terserang virus dengan hijau daun, kita menjadi kebal. Berarti hijau daun sangat dibutuhkan oleh metabolisme. Tolong jangan ditinggalkan, saudaraku. Yang ketiga adalah hindari makanan yang bersantan. Ini juga heran saya. Bangsa kita, bangsa Indonesia memang hobi santan, dimanapun juga. Jangankan di Pulau Jawa, di Sumatera, Sulawesi, Kalimantan, selalu dengan santan-santan yang kental. Tapi kita tengok di negara yang lain, ada Jepang, ada Korea, ada Cina, mereka bingung dengan santan. Ini makanan apa yang bersantan? Ini adalah cara-cara yang keliru yang kita asup. Meningkatnya santan di dalam tubuh membentuk penebalan dari kolesterol, sehingga akan mengganggu kerjanya pankreas. Maka sulitnya mengobati diabetes, pasti kolesterolnya tinggi. Itulah yang paling sulit. Belum lagi santan ini akan mempengaruhi pembuluh darah, sehingga pembuluh darah, kentalnya darah yang beredar di dalam darah, sehingga tensi menjadi naik akibat dari santan. Sehingga si penderita diabetes mengira bahwa dirinya sudah sakit diabetes, masih ditambah kolesterol, masih ditambah dengan tingginya tensi. Itu akibat dari santan. Setelah mendengar saya, mulai kita meninggalkan santan. Paling bagus apa, Pak? Paling bagus adalah kita mengkonsumsi banyak lalapan. Kembali lagi pada sayur. Yang kedua, yang paling bagus apa? Adalah ikan. Bisa ikan sungai, bisa ikan laut. Kalau daging, jangan terlalu sering mengkonsumsi daging. Terus yang keempat adalah minuman air degan serat merah. Ternyata mudah-mudahan saudaraku yang ada di luar Indonesia kenal dengan degan serat merah. Degan serat merah ini adalah degan yang mampu membuang racun, yang mampu memperbaiki pankreas ketika pankreas kita bermasalah. Maka bagi mereka yang menderita diabetes hobi dengan mengkonsumsi degan serat merah, maka dia akan sembuh. Di mana jual? Maka ini langka. Ada, di Indonesia ada, tapi ini langka. Setelah mendengar saya dan membuka YouTube saya, maka sampaikanlah kepada saudara-saudara kita bahwa saya punya degan merah. Siapa yang mau beli? Siapa yang mau order? Karena ini bermanfaat bagi mereka yang menderita diabetes. Saling menyampaikan di antara bangsa, sehingga kita menjadi jalinan silaturahmi.
Itulah ciri khas bangsa Indonesia, saling bergandeng tangan, saling menginformasikan, saling membantu. Itu bangsa Indonesia. Maka sampaikanlah mereka yang membutuhkan. Kita lanjutkan. Kalau kita sudah menderita diabetes, diponis bahwa gula di dalam darah kita sudah tinggi, maka hindari makanan-makanan pedas. Bukan berarti tidak boleh pedas dalam ukuran wajar. Pedas kalau kita sudah menderita diabetes, pedasnya tidak ukuran wajar, ini sama saja mempercepat naiknya gula di dalam darah, sekaligus pedas itu dapat merusak pankreas. Sehingga penderita diabetes tidak mungkin akan sembuh. Walaupun segudang yang kita beli obat untuk mengobati diabetes, tapi kita masih hobi dengan pedas, tidak akan sembuh. Hindari. Bukan berarti tidak boleh ya. Kemudian penderita diabetes atau gen diabetes kalau ingin melakukan olahraga, lakukanlah olahraga di siang hari. Jangan di pagi hari, jangan di malam hari. Orang kadang berpikir tidak sempatnya waktu sehingga dia berolahraga di malam hari. Ternyata darahnya kental, dia menyerang jantung. Efek dari itu maka timbullah serangan jantung mendadak. Bukan diabetesnya katanya, padahal itu lingkar penyakit daripada diabetes. Karena kita salah mengambil waktu. Kenapa saya mengatakan harus siang hari? Ini adalah kalori. Pembakaran kalori itu bagus di siang hari. Siang hari berarti kalau di Indonesia dengan waktu Indonesia Barat ya, itu berarti sekitar jam 2 sampai jam 4. Itu siang hari. Lakukanlah itu. Terus kemudian bagi gen atau penderita diabetes, kita bisa melakukan jus. Apa yang kita jus? Yaitu ketela kayu atau singkong, ambil ya, panjangnya kurang lebih 10 cm. Kupas, kita parut. Ambil lagi satu kentang, kupas, kita potong kecil-kecil, kemudian kita blender bersama parutan singkong tadi. Kasih air setengah gelas, kemudian diperas, kemudian diminum. Kenapa? Saya mengambil di situ ada vitamin B12, dia bisa memperbaiki pankreas, dan di situ ada protein. Memadukan antara kentang dan singkong yang berarti kita merawat pankreas kita supaya tidak rusak. Apakah bisa untuk penderita diabetes? Utamanya bagi penderita diabetes. Kita lanjutkan lagi. Bagi mereka kebiasaan, ini kebiasaan ya, habis makan hindari banyaknya duduk. Artinya begitu kita makan, jalan-jalan sebentar di lingkungan itu ya, setelah kita dapat jalan-jalan dapat 10 menit, 15 menit baru kita duduk. Susahnya penderita diabetes sudah makan ngantuk. Pasti bawaannya begitu. Maka gula cepat sekali naik. Jadi bagi penderita diabetes saya menganjurkan, begitu kita makan, kita untuk jalan-jalan dulu. Jangan langsung duduk, jangan langsung tidur. Kita jalan-jalan yang berarti agar pencernaan segera memproses makanan yang masuk ke dalam tubuh. Di antara makanan yang masuk itu adalah zat gula. Ini yang dibutuhkan oleh penderita diabetes bagi mereka yang ingin merawat, agar diabetes tidak selalu mengkonsumsi obat kimia. Saya prihatin sekali. Penderita
diabetes selalu mengkonsumsi obat kimia sepanjang masa. 10 tahun dia mengkonsumsi obat-obatan, kemudian datang ke saya, dia berkeluh, "Pak, saya sekarang sudah terkena ginjal dan saya harus cuci darah." Akibat apa? Bukan penderita dari diabetesnya, tapi karena banyaknya mengkonsumsi obat. Hadirnya saya, mari kita meninggalkan obat-obatan untuk mengobati diri sendiri. Maka tips ini saya berikan kepada saudara saya, agar kita bisa mengolah sendiri tanpa kita minta bantuan dari orang lain. Kita sendiri pun bisa. Kemudian, mengkonsumsi nasi kuning tanpa santan ini adalah salah satu efektif untuk menurunkan kadar gula di dalam nasi. Bagaimana kita menurunkan kadar gula di dalam nasi? Ketika kita menanak nasi, di dalamnya kita masukkan daun salam 5 lembar, serai 5 batang, kunyit 5 siung yang sudah kita cuci bersih, kemudian dimasukkan ke dalam nanakan nasi tadi. Maka senyawa yang ada di sana dia akan mengikat gula yang ada di nasi putih itu. Kemudian kita lihat nasi putih 0 kadar gulanya, yang berarti bagi penderita diabetes makan sebanyak-banyaknya gula tidak akan naik. Itu nasi putih. Tapi kan saya sudah pakai nasi hitam. Tidak aman pakai nasi hitam. Paling aman kita membuat kadar gula 0. Bagaimana caranya? Seperti tadi yang saya katakan. Akan tetapi ketika kita menanak nasi, penderita diabetes terkontaminasi dengan 2 penyakit, yaitu darah tinggi dan kolesterol. Maka perlu ditambahi rebung atau bung bambu. Diiris-iris, kira-kira panjangnya 15 cm, masukkan ke dalam nanakan nasi tadi. Maka darah tinggi, diabetes, kolesterol akan turun secara bersama-sama. Maka nasi bisa sehat. Itu ala Hasan Sabila. Saudaraku fan Hasan Sabila, produk-produk yang dikeluarkan oleh Hasan Sabila untuk memperbaiki pankreas namanya Ratogen. Catat ya, yang untuk memperbaiki pankreas namanya Ratogen. Untuk mengisi insulin dan menurunkan kadar gula namanya Diagri. Ratogen dan Diagri ini kita pasangkan. Satu memperbaiki pankreas dan satu mengisi insulin dan menurunkan kadar gula. Banyak pasien-pasien saya sekarang sudah melepaskan semua obat, termasuk kedua obat yang saya sebutkan tadi. Tanpa obat 1 tahun mereka tidak pernah kambuh diabetesnya, yang berarti pankreasnya sehat. Baiklah saudaraku, ketika kita bingung, saya harus pesan kemana? Nanti di situ ada nomor yang Bapak, Ibu, saudaraku Hasan Sabila yang ada di luar Jawa, di luar Indonesia bisa pesan di nomor online. Begitu saudaraku, kita ketemu di lain kesempatan. Saya akan membahas masih banyak sekali kenapa diabetes bisa terserang matanya, mata menjadi buta. Kenapa penderita diabetes bisa lemah syahwatnya? Kenapa diabetes bisa terjadi stroke? Di lain kesempatan saya akan berbicara. Terima kasih, kita ketemu di lain kesempatan. Untuk mendapatkan informasi tentang Hasan Sabila, tekan tombol di bawah ini. Ingat, tekan tombol di bawah ini. Terima kasih.